Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hazana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Zakia Rifatun dengan NIM 21531181, lokal PAI 4G, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Curug. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dapat melaksanakan tugas dari mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam Kontemporer dengan dosen pengampu Ibu Emi Khalila. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pemikiran pendidikan Islam kontemporer Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari. Sebelum kita memasuki pembahasan lebih dalam, yuk kita simak dulu riwayat hidup dan juga riwayat pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang pendidikan. Hampir seluruh dari pemikiran beliau berangkat dari keprihatinannya terhadap situasi dan juga kondisi global umat Islam pada waktu itu, yang mana tenggelam dalam kejumudan atau stagnasi kebodohan serta keterbelakangan. Pada waktu itu, kolonial Belanda sangat merugikan bangsa Indonesia. Latar belakang dari situasi dan kondisi tersebutlah yang mengilhami munculnya ide pembaruan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ide ini sesungguhnya telah ada sejak kunjungan pertama beliau ke Mekah. Namun kemudian ide ini lebih dimantapkan lagi setelah kunjungannya yang kedua. Hal ini berarti bahwa kedua kunjungannya tersebut merupakan proses awal terjadinya dari kontra intelektualnya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan ide-ide pembaruan yang terjadi di Timur Tengah pada abad ke-20. Setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan bertemu dengan pemikir dalam pembaruan Islam yaitu Rashid Ridho, Kiai Haji Ahmad Dahlan sempat berdiskusi kepadanya tentang ide-ide pembaruan. Ada beberapa pemikiran dari hasil diskusi antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Rashid Ridho. Di antaranya adalah yang pertama, memperdalam pemahaman tentang ajaran agama Islam, berkecenderungan dalam memahami agama melalui penelaahan atau pencarian sumber aslinya langsung, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, memurnikan kembali ajaran dan pemahaman Islam yang selama ini banyak umat terjerumus ke dalam ketaklidan. Walaupun pada awalnya ide-ide pembaruan tersebut banyak mendapatkan penolakan ataupun tantangan yang berat dari kalangan umat, namun pada akhirnya banyak para ulama-ulama dari berbagai daerah lain berdatangan kepada beliau untuk menyatakan dukungan kepada Muhammadiyah. Dan organisasi tersebut semakin lama semakin berkembang hampir di seluruh penjuru Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1921, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Permohonan ini pun dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 2 September 1921. Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa ini melalui pembaruan Islam dan juga pendidikan, pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. Dan dasar-dasar penetapan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa yang terjajah, yang masih harus berbuat dan juga belajar. Yang kedua, organisasi Muhammadiyah yang didirikannya telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni pada bangsanya, ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan juga umat, yang mana mendasar pada iman dan Islam. Yang ketiga, dengan organisasinya telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan juga kemajuan bangsa Indonesia dengan jiwa jajaran Islam. Yang terakhir, dengan organisasinya, Muhammadiyah Bagian Wanita atau Aisyah telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria.
Pemikiran Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari tentang pendidikan. Corak pikir ahli sunnah wal jamaah Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari tampaknya sangat dipengaruhi oleh tradisi intelektual Islam pada abad pertengahan. Salah satu karya monumental Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari yang mana berbicara tentang pendidikan adalah Kitab Adab Al-Alim wa Al-Muta'alim Fima Yahtaj ila Al-Muta'alim fi Ahwal Ta'alum wa ma yataqaf al-ta'alim fi Mahqamat Ta'limi, yang mana dicetak pertama kali pada tahun 1415 Hijriah. Sebagaimana hukumnya kitab kuning, pembahasan terhadap masalah pendidikan lebih ditekankan kepada masalah pendidikan etika. Meski demikian, tidak menafikan beberapa aspek-aspek pendidikan lainnya yang telah dibawa. Keahlian di bidang hadis pun ikut mewarnai isi kitab tersebut. Sebagai bukti dikemukannya beberapa hadis sebagai dasar dari penjelasan di samping beberapa ayat Al-Quran dan juga pendapat para ulama. Hal penting lainnya yang terungkap dalam pemikiran beliau adalah keseriusannya dalam menahan laju ekspansi gerakan Wahabi di Nusantara, terutama di Jawa. Tampaknya proyek purifikasi yang dibawa oleh gerakan Wahabi dipandang oleh beliau menjadi ancaman yang serius bagi keberlanjutan pola keberagamaan Muslim yang mana telah sekian lama dikembangkan oleh para ulama di Pulau Jawa, di mana pola keagamaan yang dimaksud telah terbangun sejak penyebaran Islam oleh para pendakwah Islam di generasi awal. Dalam buku yang ditulis oleh beliau tentang pendidikan Islam, yang berisi tentang pemikirannya terhadap pendidikan yang berkembang pesat di negara Indonesia, yang dulu masih bersifat tradisional namun kini telah menjadi modern karena dipengaruhi oleh sistem-sistem pendidikan barat. Di antara isi atau bab dari buku tersebut yakni sebagai berikut. Yang pertama, keutamaan ilmu dan juga ilmuwan. Yang kedua, keutamaan belajar mengajar. Yang ketiga, etika seorang murid terhadap guru. Yang keempat, etika yang harus diperhatikan dalam belajar mengajar. Yang kelima, etika guru terhadap murid-muridnya. Yang keenam, etika terhadap buku atau alat untuk memperoleh pelajaran dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Pemikiran Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari tentang pendidikan cenderung terhadap etika pendidikan, baik etika guru terhadap murid ataupun etika murid terhadap gurunya. Akan tetapi ilmu beliau dalam ahli hadis pun ikut mewarnai dalam penulisan kitab-kitabnya. Selain ahli hadis, beliau juga menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan dasar dalam penulisan beliau. Jadi kesimpulan dari pemikiran dua tokoh tersebut adalah pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang pendidikan cenderung pada aspek pembaruan terhadap akidah dan ibadah umat Islam, yang mana telah bercampur dengan tahayul, bid'ah, dan kufarat. Selain itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mendirikan beberapa lembaga pendidikan Islam yang tersebar sampai pelosok desa. Dan pemikiran Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari tentang pendidikan lebih menekankan pada pendidikan etika yang selama ini sudah terpengaruh oleh pendidikan budaya barat. Pendidikan etika tersebut ditanamkan melalui pendidikan pesantren, dan pendidikan pesantren sendiri sangatlah berkembang pesat, namun susah diterapkan di sekolah-sekolah non-pesantren. Perbedaan Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari bisa dikatakan dari mana beliau berasal. Jika Kiai Haji Ahmad Dahlan berasal dari kota yang mana pemikiran beliau menuju ke modern, dan Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari berasal dari desa yang mana beliau menekankan adab-adab di dalam belajar mengajar, jauh ketimbang Kiai Haji Ahmad Dahlan yang memikirkan pembelajaran modern yang ada di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap belajar, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.